Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoplek Semesta. Kali ini kita akan membahas kembali pembahasan soal berkaitan dengan soal gelombang mekanik, yaitu di kelas 11 kurikulum 2013 ya. Oke, pembahasan soal ini adalah part yang pertama, jadi nanti akan ada part yang keduanya. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, ada sebuah pegas lingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat adalah 20 cm. Jika cepat rambat gelombangnya 20 meter per second, maka tentukan panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya. Nah, pertama di sini yang harus kita garisbawahi di sini adalah tentang gelombang longitudinal ya. Kalau gelombang longitudinal berarti itu kuncinya ada rapatan dan ada renggangan ya. Ada rapatan sama ada renggangan. Jadi ada yang rapat, ada yang renggang. Jadi seperti seringki ya. Nah, ini misalkan ini rapat, kemudian ini renggang, kemudian ini rapat lagi, ini renggang misalkan ya, kayak gini. Oke. Nah, di sini juga dikatakan jika jarak dua rapatan terdekat. Nah, berarti ini dengan ini nih jarak antara dua rapatan ya. Berarti rapatan ini pertama dengan rapatan yang kedua jaraknya itu adalah 20 cm. Dan cepat rambat gelombangnya berarti kalau cepat rambat gelombang berarti yang diketahui adalah V-nya. Nah, V-nya itu adalah 20 meter per second. Tentukan panjang gelombang, berarti yang harus ditanyain itu adalah lambda. Oh, sorry, bukan gini lambangnya. Nah, gini ya, lambda. Nah, gitu. Dan frekuensi gelombang. Berarti ada dua yang ditanyakannya, ada lambda, ada frekuensi. Pertama, untuk menghitung panjang gelombang ya kita ada rumusnya kan ya, V sama dengan lambda dikali dengan F. Nah, ini rumus umum untuk mencari cepat rambat. Nah, kalau misalkan pengen tahu berapa nilai panjang gelombangnya, ini cukup mudah karena ini gelombangnya gelombang longitudinal, dan ketika dikatakan satu gelombang itu seperti apa, nah itu adalah rapatan dengan rapatan atau renggangan dengan renggangan. Artinya kalau rapatan ketemu lagi nanti dengan rapatan atau jarak antara rapatan dengan rapatan itu dikatakan satu gelombang. Nah, jadi di sini ada kalimat jarak dua rapatan terdekat. Berarti ini udah dikatakan bahwa ada dua rapatan kan ya, bahasanya ada dua rapatan. Nah, kalau ada dua rapatan itu artinya satu lambda. Nah, ini satu lambda, ini lambda dibacanya ya. Satu lambda. Kalau satu lambda atau satu gelombang itu di sini diketahui 20 cm. Jadi sudah otomatis. Jadi panjang gelombangnya udah 20 cm, tetapi harus dirubah ke dalam meter, yaitu sejauh 0,2 meter. Nah, ini mudah ya. Kemudian yang frekuensi gelombang. Nah, untuk frekuensi gelombang kita gunakan persamaannya ini. V, saya tulis lagi, lambda dikali dengan F. Nah, nilai F-nya itu dicari. Maka V dibagi dengan lambda. Nah, nilai V-nya itu kan diketahui di sini ada 20 meter. 20 per lambda. Nah, lambdanya ini 0,2. 0,2. Oke, tinggal bagi aja. 20 dibagi 2. 20 bagi 2 itu adalah 10 kan ya. Tinggal tambahin 2. Jadinya 100 Hz. Nah, ini ditulisnya Hz. Dibacanya itu adalah Hertz ya. Atau ditulisnya dengan HERTZ. Dibacanya Hertz ya. Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya.
Sekarang di soal yang kedua, ini ada sebuah gelombang transversal. Kalau transversal itu gelombangnya sinusoidal ya, atau sinus, gelombang sinus. Nah, kayak gini. Ya, ini gelombang transversal. Bergetar sebanyak 480 kali. Berarti nilai N-nya itu adalah 480 kali bergetar. Selama 1 menit, berarti waktunya itu adalah 1 menit. Nah, karena satuan waktu itu bukan menit, yaitu detik ya. Nah, harus dirubah 1 menit itu berapa detik? Berarti 60 detik atau 60 sekon. Apabila panjang gelombangnya 2 meter, panjang gelombangnya. Nah, ini kalau panjang gelombangnya berarti lambda 2 meter. Hitunglah cepat lambat. Nah, kembali yang ditanyakan itu nilai V. V-nya sama dengan lambda dikali dengan F. Oke. Lambdanya ada kan? Lambdanya adalah 2. Nah, sedangkan F-nya nggak ada. Untuk mencari F, kita langsung aja di sini tulisin N dibagi dengan T. Ya, F itu banyaknya getaran dibagi dengan lamanya waktu. Jadi sama dengan 2 dikali banyaknya getaran kan 480 dibagi dengan 60 detik. Nah, ini 60. Ini coret, ini coret. Jadi 48 dibagi 6 berapa? 48 bagi 6 itu 8 ya. 8 dikali 2 itu adalah 16 meter per second. Jadi jawabannya 16 meter per second. Gitu. Cukup mudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal yang terakhir ini ada sebuah gelombang, apa namanya ini? Ya, betul ya, gelombang transversal. Terdapat sebuah gelombang transversal, ini ada gelombang transversal ya merambat di jarak sejauh 6 meter. Jadi jarak dari A ke B-nya itu adalah 6 meter nih. Jika waktu tempuhnya adalah 2 sekon, tentukan cepat rambat gelombang kembali. Yang ditanyakan adalah nilai V-nya. V sama dengan lambda dikali dengan F. Oke, kita belum tahu nih berapa panjang gelombangnya. Di sini nggak tahu. Awas, jangan tertukar ya. Kalau ini tuh jarak dari A ke B. Jadi ini bukan panjang gelombang. Maka kita harus cari dulu panjang gelombangnya itu berapa ya. Caranya cukup mudah banget. Jadi pertama nih, biar mudah dulu. Kita cari dulu nilai F ya. Nilai F itu sama dengan N per T. Oke, nilai F itu sama dengan N dibagi dengan T. Nah, N itu adalah banyaknya getaran. Coba lihat. Ingat kalau tadi kan kalau gelombang longitudinal itu rapatan dengan rapatan, maka itu satu gelombang. Kemudian kalau renggangan dengan renggangan itu juga sama, satu gelombang. Tapi kalau di gelombang transversal itu satu bukit, satu lembah, itu juga satu gelombang. Atau satu bukit dengan satu bukit lagi. Jadi bukit ketemu bukit atau lembah ketemu lembah itu juga satu gelombang ya. Tapi biar mudah, satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Jadi gini, satu, nah sampai sini satu, kemudian dari sini 2, 3, 4. Jadi ada 4 gelombang yang terbentuk. Nah, berarti ini apa namanya tuh N-nya itu adalah 4. Nah, 4 dibagi sekarang T itu tadi kan ada 2 detik ya, berarti 4 dibagi 2. Jawabannya adalah 4 per 2. Berapa berarti? 2 ya. 2 Hz. Nah, sekarang lambdanya kita cari juga. Nilai lambda. Lambdanya kita cari. Tadi kan ada 4 gelombang nih. Ya. Jadi dari sini nih 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 gelombang menempuh jarak itu sejauh
6 meter. Saya tulis ulang deh ya. Berarti ini 4 gelombang. Nah, 4 gelombang itu menempuh jarak sejauh 6 meter. Saya pengen tahu berapa satu gelombangnya. Maka tinggal bagikan ya. 6 per 4. Gitu kan ya. Berarti 6 ini dibagi 4 itu ya hasilnya adalah 1,5 meter. Berarti setiap satu gelombang, nah ini satu gelombang ini jaraknya itu 1,5. Kemudian nambah lagi 1,5, nambah lagi 1,5 sampai dengan sini tuh harus jumlahnya adalah 6 meter. Berarti kalau 4 gelombangnya menempuh jarak 6 meter, berarti kalau dalam satu gelombang itu berapa yang ditempuh oleh satu gelombangnya, yaitu 1,5 meter. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 1,5 dikali dengan F-nya itu adalah 2 ya. Jadi 2. Nah, 2 dikali 1,5 udah mudah banget 3 meter per detik. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika tidak paham, langsung saja bisa tanyakan di kolom komentar. Atau bisa juga menghubungi saya langsung di Instagram saya @asepagung_physics ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.